Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to B2B, bincang-bincang prestasi bersama MTS Umul Sabri TV. Nah, gimana kabarnya nih teman-teman? Saya Akil akan menemani kalian di B2B kita kali ini. Nah, di B2B kita kali ini kita akan membahas tentang kejuaraan yang dijuarai oleh Karegan dan Kadindo di perlombaan Smart Ikro tingkat nasional. Nah, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kenalan. Kita mulai dari Karegan dulu ya teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Regan Tirtawati Alexandra, biasa dipanggil Regan dan saya dari kelas 8D. Dan perkenalkan nama saya Ridindo Rias, biasa dipanggil Dindo dan saya dari kelas 8B. Oke, langsung kita ke pertanyaan pertama ya. Apa sih yang membuat Kak Regan dan Kak Dindo tuh tertarik dengan pembelajaran IPA? Karena kalau nggak salah kemarin tuh lombanya membahas tentang IPA ya. Mulai dari Kak Regan dulu ya. Ya, kalau menurut saya itu kalau IPA gimana ya? Dulu itu kan saya kan sekolah di SD negeri yang cuma sekolah kampung kan, nggak ada pembelajaran seperti yang ya, kalau IPA ya IPA tentang alam gitu yang kita tahu kan ya. Tapi setelah sekolah di sini saya itu telah mengetahui bahwa IPA itu dibagi menjadi 3, ada tentang fisika, biologi dan kimia. Dan dari situ saya mengetahui dan saya mulai tertarik dan ketiga itu bagian. Dan saya waktu pernah ditawarkan di kelas kayaknya ya, di kelas sama Pak Syarul, saya ditawarkan untuk ekskul di bidang IPA, jadi saya ikut-ikut aja awalnya. Dan kalau untuk saya sih dulu pernah waktu kelas 6 SD ketika libur corona, saya nonton di YouTube channel Kok Bisa. Di channel Kok Bisa itu banyak yang dijelaskan materi-materi tentang pelajaran IPA. Nah, di situ saya mulai tertarik. Dan beberapa berselang waktu kemudian saya masuk di MTS Umul Sabri ini dan akhirnya ditawarkan oleh Pak Saiful, salah satu pembimbing ekskul IPA untuk masuk ke ekskul IPA, dan saya ya masuk ke ekskul IPA karena sudah tertarik memang. Nah, itu tadi dari pertanyaan pertama ya. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua ya. Sebelum sekolah di MTS Umul Sabri, Kak Regan sama Kak Dindo tuh sudah pernah nggak ikut perlombaan seperti ini? Mulai dari Kak Regan dulu ya. Kalau saya itu nggak pernah sekalipun untuk pas SD nggak pernah ikut lomba apapun. Karena menurut kita tuh kalau ikut lomba apapun kayak begitu, kayak gimana ya, kayak remeh gitu kan. Kayak kan waktu SD kan kita kan hanya tahu bermain, belajar pulang, cuma gitu doang. Karena menurut kita kalau mau ikut lomba itu kayak bukan laki gitu kan, kayak perempuan gitu ya cocoknya. Ya jadi nggak pernah ikut lomba olimpiade apapun, tetapi pernah ikut lomba yang olahraga aja kalau di SD. Ya, kalau saya juga sama, merasanya kayak lomba itu olimpiade waktu SD itu kayak bukan laki gitu, kayak untuk perempuan saja lah yang ikut lomba-lomba begitu. Karena ya memang di SD juga saya cuma pernah ikut lomba itu, lomba kayak baris berbaris, gerak jalan, ya, lomba olahraga juga. Kalau untuk lomba-lomba kayak IPA, matematika, IPS itu enggak pernah. Next, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Menurut kalian isi muatan dari materi pembelajaran ini sulit nggak buat kalian berdua? Mulai dari Kak Dindo dulu ya teman-teman. Ya, kalau menurut saya sih materinya ini agak sedikit sulit karena kita sebagai manusia itu tidak sempurna. Pasti ada lupanya, ada ingatnya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi pas olimpiade itu kita nggak selamanya ingat semua, pasti ada yang lupa-lupa sedikit. Tapi meskipun setelah baca-baca ulang soalnya karena diberikan waktu yang juga cukup banyak, kita bisa mengingatnya dan menjawabnya dengan jawaban yang insya Allah benar. Lanjut dari Kak Regan ya. Ya kalau bagi saya itu kan betul yang dikatakan oleh Kak Dindo kan, sebagai manusia kan pasti ada lupanya juga ya kan. Kan kita kan wajar sebagai anak asrama gitu kan, kayak kurang tidur, banyak kegiatan di asrama, kayak bercampur aduk kan, kayak nggak aturan tidur kita tuh nggak steril gitu. Jadi kan kadang pada saat belajar bimbingan sama Pak Syarul, kadang itu ditegur terus itu. Kalau bagi saya ditegur terus karena sering ngantuk, sering kayak gimana ya, kok orang-orang capek gitu kan, kayak nggak ada muka-muka semangat gitu, sering ditegur seperti itu. Tetapi kan kita kan juga di sini kan
orang tua kita kan tidak tidak gratis kalau mau sekolah gitu, jadi kita harus bersemangat lah. Oke guys, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Selama proses bimbingan hingga perlombaan, ada nggak kendala-kendala yang kalian dapatkan? Misalnya nih, seperti kesulitan menghafal materi atau lupa materi saat proses perlombaan. Kita mulai dari Karigan dulu ya. Pernah kalau saya mau cerita gitu kan, pada saat lomba Infinity itu kan materinya kan banyak yang kita belum pelajari, karena di situ kan baru berapa bulan kita bimbingan ya setelah lomba yang pertama itu. Itu lomba kedua kita kan. Nah di situ tuh kita tuh udah maksimal mungkin, tetapi ya mengecewakan lah pada saat lomba kedua itu, karena materi-materinya itu ada yang sudah kita pelajari dan ada juga yang kita pelajari, bahkan ada yang lebih lagi yang kita tidak pelajari di bimbingan di MTS ini. Jadi cuma itu kendalanya bagi saya pada saat sekolah di sini. Oke, lanjut lagi ke Kak Dinda ya, teman-teman. Oke, karena seperti yang saya bilang di pertanyaan Prof tadi, saya lupa. Kalau kita sebagai manusia kan tidak sempurna, pasti ada kendala-kendala yang kita dapatkan karena kita memiliki kelebihan masing-masing dan kekurangan kita masing-masing. Sehingga ya ada cukup banyak lah materi yang kita lupa. Seperti yang dibilang Karigan juga, di perlombaan kedua itu banyak sekali kesulitan yang kita alami karena banyak materi-materi yang belum kita pelajari. Ya, itu aja. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Nah, pada saat kalian sudah menyelesaikan tahap itu, kalian menyangka nggak kalau kalian tuh bisa mendapat juara 1 dan mendapat juara 3? Ya, saya sih nggak nyangka bisa mendapatkan juara 3 karena ya dimana di perlombaan itu kita sedikit melupakan, ada materi-materi yang sedikit kita lupa, tapi dengan baca-baca ulang karena waktu yang diberikan juga cukup banyak, akhirnya kami bisa menjawab pertanyaan itu dan bisa mendapatkan juara 3 untuk saya sendiri. Kalau bagi saya tentunya sangat membanggakan banget karena gimana ya, kalau mau diceritakan itu pada babak kualifikasi tuh nilai saya itu paling rendah daripada semuanya gitu. Ya lebih rendah daripada Dindo, kayak saya lebih rendahnya, tetapi alhamdulillah saya masuk final juga. Pas pada masa istirahat masuk final, di situ saya mengintrospeksi diri. Wah, saya nggak bisa kalahin dengan Kak Dinda nih. Saya harus bisa di atasnya lagi. Jadi saya belajar terus, betul-betul belajar, dan kayak ingat orang tua gitu yang di rumah kan dia sudah membayar banyak-banyak di sini. Jadi kita harus kayak apa yang kita dapat sini harus dimanfaatkan betul-betul. Jadi saya mengintrospeksi diri, saya belajar lebih giat lagi pada saat itu, dan pada saat perlombaan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Perasaan kalian gimana sih setelah tahu kalau kalian tuh pemenangnya? Mulai dari Kak Dinda dulu ya. Ya tentunya sangat bangga bisa mendapatkan juara 3 itu, karena ya seperti yang saya bilang tadi, ada materi-materi yang sedikit kita lupa, namun dengan baca-baca ulang kita bisa mengingatnya. Dan ya ketika mengetahui saya mendapatkan juara, saya langsung menelpon orang tua dan memberitahu kepadanya kalau saya berhasil mendapatkan juara 3. Dan ya otomatis orang tua pasti sangat bangga karena ya bukan hanya nama anaknya yang dikenal di kampung sana, tapi nama orang tuanya juga pasti ditanya-tanyakan oleh orang-orang masyarakat yang ada di kampung saya. Kalau Karigan? Ya kalau saya itu pada saat pengumuman itu pas siaran langsung, kalau nggak salah ya, siaran langsung tuh saya tuh deg-degan banget karena pada saat disebut itu nama juara 3 itu kan Kak Dindo, yang juara 2 kan orang lain. Saya kira itu saya tuh udah nggak dapat juara gitu kan. Pada saat nama yang terakhir tuh ternyata nama saya tuh Regen Tirta Putusan itu disebut, sampai saya itu salto-salto gitu, tak boleh buat tak jungkir gitu. Langsung saya telepon orang tua juga, langsung menghubungi orang tua lah, pokoknya orang tua sangat bangga. Dan di kampung juga saya diceritakan gitu kayak gimana, sangat bangga kan anaknya yang ya gitulah. Masya Allah banget dari kalian berdua. Teman, lanjut ke pertanyaan terakhir ya teman-teman. Pesan-pesan atau motivasi yang kalian ingin sampaikan ke semua orang atas prestasi yang kalian sudah raih. Mulai dari Kak Dinda dulu ya teman-teman. Jadi pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada semua orang, jangan putus asa,
tetap semangat, terus berjuang karena kita untuk mencapai tahap ini juga butuh perjuangan yang panjang, tidak hanya dengan membalik telapak tangan saja. Butuh perjuangan yang lebih berat lagi daripada membalik telapak tangan. Dan jangan lupa juga terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta doa kepada orang tua karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Kalau Karegan, motivasi atau pesan-pesan yang ingin Karegan sampaikan apa sih? Ya, kalau pesan saya itu gapailah percapaian itu dengan belajar tekun, semangat dan terus berjuang, karena jika kalian hanya bermalas-malasan, kalian tidak akan pernah menggapai percapaian itu. Dan juga betul apa yang dikatakan Nano Kadindo, harus berjuang, pantang menyerah juga, semangat, karena kita itu tidak hanya membalik telapak tangan pada tahap ini ya, harus matang-matang betul menyiapkan ini, karena ya alhamdulillah juga karena kan kita kan sudah menyapai yang sangat dibanggakan oleh orang tua, itu aja. Nah, itulah dia tadi pesan-pesan dari Kak Dindo dan Karegan, sekaligus mengakhiri pertemuan kita di Bincang-Bincang Prestasi bersama MTS Umu Sabri TV. Saya Akil, saya Regan, saya Dindo. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum